Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi. Tertulis di dalam kitab Mazmur 92 ayat 2, topik renungan kita hari ini adalah bersyukurlah. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 92 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya, tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa, semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru, mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya.
Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Mazmur 92 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, hati yang selaras dengan Allah akan senantiasa menyanyikan pujian baginya. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Mazmur 92 adalah sebuah nyanyian untuk hari Sabat, tempat istirahat bagi mereka yang mengalami kesesakan. Nyanyian ini diawali dengan pujian, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Hal ini membawa kebaikan bagi kita karena kita dapat berpaling dari pikiran yang resah dan tidak tenang kepada pikiran yang memberitakan kasih setianya di waktu pagi dan kesetiaannya di waktu malam. Allah mengasihi kita dan selalu setia. Dia membuat kita selalu bersukacita. Nyanyian pujian tidak hanya membuat kita bersukacita, tetapi juga membuat kita menjadi bijaksana. Kita mulai memahami sesuatu yang berhubungan dengan kebesaran Allah dan rancangan kreatif dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Kita mendapatkan hikmat yang tersembunyi bagi mereka yang tak mengenal Allah. Orang fasik bisa berkembang dan bertunas seperti tumbuh-tumbuhan untuk sementara waktu, namun akhirnya mereka akan layu. Sebaliknya, orang benar dipersatukan dengan Allah yang tinggal dalam kekekalan. Mereka bertunas seperti pohon kurma dan seperti pohon aras di Libanon, lambang keindahan yang anggun dan kekuatan yang kokoh. Itu semua karena mereka telah ditanam di bait Tuhan, akar mereka menancap masuk ke dalam lahan kesetiaan Allah. Mereka menikmati kasih-Nya yang tak akan pernah padam. Bersyukurlah dan pujilah Tuhan hari ini. Oh, bersyukurlah kepada Allah di surga, mata air kasih yang kekal. Rahmat-Nya teguh sepanjang masa bertahan, dan akan berlanjut sampai kekal. Baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Mazmur 92 ayat 2 berkata, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi. Kitab Mazmur 92 merupakan salah satu nyanyian pujian yang dinaikkan orang Israel kepada Tuhan pada hari Sabat, sebagai ungkapan rasa syukur mereka kepada Allah karena penyertaan-Nya atas umat-Nya. Nyanyian ini diawali dengan pujian, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Hal ini membawa kebaikan bagi kita karena kita dapat berpaling dari pikiran yang resah dan tidak tenang kepada pikiran yang memberitakan kasih setianya di waktu pagi dan kesetiaannya di waktu malam. Dia membuat kita selalu bersukacita. Pemazmur mengalami limpahan rahmat yang membangkitkan syukur dan pujian. Pengalaman dengan Tuhan diekspresikan dalam bentuk syair dan nada atau nyanyian. Nyanyian adalah suatu ungkapan pemazmur akan kebesaran kasih setia Tuhan kepadanya dan umat Tuhan, di mana pemazmur merasakan bahwa hidupnya yang penuh dengan sukacita tidak terlepas karena perbuatan tangan Tuhan. Memang dalam nats kita ini tidak disebutkan sukacita apa yang sedang dirasakan oleh pemazmur, namun jika kita melihat judul perikop kita ini, dan kita juga melihat ayat 6-8, kemungkinan besar pemazmur bersukacita karena Tuhan Hakim yang adil itu memberikan kemenangan kepadanya melawan orang fasik atau orang jahat. Sehingga nyanyian ini disebut juga nyanyian kemenangan yang dinyanyikan pada hari Sabat. Nyanyian yang diiringi dengan berbagai alat musik. Nyanyikanlah syukur bagi Tuhan. Ini adalah semangat yang harus kita tumbuhkan. Tidak masalah apakah kita bernyanyi dengan baik atau buruk, atau berapa banyak orang yang bersama-sama bernyanyi.
Puji-pujian adalah pusat ibadah yang Tuhan saksikan dan hargai. Kita bernyanyi bukan untuk pertunjukan, tapi untuk pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan kita yang agung. Saat kita memuji Tuhan dengan nyanyian yang penuh sukacita, semangat kita juga menjadi terangkat. Semangat rasa syukur harus ditumbuhkan, lalu diteruskan ke orang lain, terutama untuk orang-orang di dalam rumah kita sendiri. Kita harus mencari berkat dari Tuhan. Berhati-hatilah untuk tidak mengabaikan berkat Tuhan yang tersembunyi, tidak begitu kelihatan, dan tidak langsung, atau menerima berkat dalam keseharian hidup kita begitu saja. Bersyukur kepada Tuhan dan orang lain harus diungkapkan tidak hanya secara teratur, tapi juga di depan umum. Mazmur 35 ayat 18 mengatakan, "Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji-muji Engkau." Jiwa dan hati yang bersyukur merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan seorang Kristiani. Seseorang yang bersyukur dan memiliki hati yang penuh dengan pujian membawa sukacita kepada Tuhan dan kemuliaan untuk nama-Nya. Kesaksian adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur dalam hati kita. Rasa bersyukur akan membawa sejumlah berkat ke dalam hati kita dan membuat kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Orang yang penuh rasa syukur bersikap rendah hati dan memusatkan perhatian pada Tuhan. Sementara orang yang tidak bersyukur penuh dengan kesombongan dan fokus pada dirinya sendiri. Rasa bersyukur dimulai dengan mengakui siapa Tuhan dan apa yang telah Dia lakukan. Marilah kita menghitung berkat kita dan bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Kekaguman kepada Tuhan. Mazmur 92 ayat 2 berkata, "Sungguh baiknya bersyukur kepada Tuhan, dan bermazmur bagi nama-Mu, Engkau yang Maha Tinggi." Mazmur ini adalah mazmur pujian dan syukur kepada Tuhan, dan ayat ini mengungkapkan rasa kekaguman dan penghormatan kepadanya. Ada beberapa hal yang melatar belakangi pemazmur kagum kepada Tuhan, yakni: pertama, karena penciptaan dan keagungan Tuhan. Mazmur ini bisa saja menjadi ungkapan syukur atas kebesaran Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Penciptaan yang penuh keindahan dan harmoni menjadi alasan untuk bersyukur dan bermazmur bagi nama-Nya. Kedua, karena kejadian-kejadian ajaib. Mazmur ini mungkin juga berkaitan dengan mukjizat-mukjizat dan kejadian-kejadian ajaib yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam sejarah bangsa Israel. Pemazmur merasa bahwa Tuhan layak mendapatkan pujian dan syukur karena perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Ketiga, karena kedaulatan Tuhan. Ungkapan, Engkau yang Maha Tinggi, juga mencerminkan pengakuan akan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan atas segala hal. Pemazmur merasa bahwa Tuhan berkuasa atas segala yang ada dan layak menerima pujian dan penghormatan. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Pernyataan, sungguh baiknya bersyukur kepada Tuhan, dan bermazmur bagi nama-Mu, Engkau yang Maha Tinggi. Dalam Mazmur 92 ayat 2 mengandung beberapa pesan yang dapat direnungkan. Pertama, kepentingan kita bersyukur. Pemazmur mengingatkan kita akan pentingnya bersyukur kepada Tuhan. Kehidupan penuh dengan berkat dan anugerah dari Tuhan. Dan bersyukur adalah sikap yang mengakui dan menghargai semua hal baik yang telah diberikannya kepada kita. Kedua, penghormatan kepada Tuhan. Pernyataan ini mencerminkan penghormatan dan pengakuan terhadap kebesaran Tuhan.
kita dipanggil untuk memandang Tuhan sebagai Maha Tinggi, yang berkuasa atas segala sesuatu. Bermazmur bagi namanya adalah cara untuk memuliakan dan menghormatinya. Ketiga, kreativitas dalam pujian. Mengatakan, bermazmur bagi namamu, menunjukkan bahwa pujian kepada Tuhan bisa diungkapkan melalui berbagai cara, termasuk dengan menggunakan seni dan musik. Kreativitas dalam beribadah dan memuji Tuhan adalah hal yang positif. Keempat, panggilan untuk terus beribadah. Pesan ini juga dapat diartikan sebagai panggilan untuk terus beribadah dan memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Kita tidak hanya diminta untuk bersyukur saat hal-hal baik terjadi, tetapi juga dalam waktu-waktu sulit. Dalam keseluruhan, pernyataan ini mengajak kita untuk menjalani hidup yang penuh syukur, penuh penghormatan kepada Tuhan, dan terus-menerus mengakui kebesaran-Nya. Karena itu, renungan ini dapat membentuk pola pikir dan sikap hati yang lebih positif, rendah hati, dan tercerahkan dalam menghadapi segala aspek kehidupan. Apa kunci untuk menghasilkan buah sebagai orang Kristen? Secara alami, buah adalah hasil tanaman sehat yang menghasilkan apa yang seharusnya dihasilkannya. Dalam Alkitab, kata buah sering digunakan untuk menggambarkan tindakan lahiriah seseorang yang diakibatkan dari kondisi hatinya. Buah yang baik adalah buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23 memberi kita titik awal. Buah dari rohnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semakin kita membiarkan Roh Kudus bebas mengendalikan hidup kita, semakin nyata buahnya. Yesus mengatakan kepada para pengikutnya, "Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap." Buah yang benar mempunyai manfaat yang kekal. Yesus memberitahu kita dengan jelas apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan buah yang baik. Dia berkata, "Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Cabang harus tetap melekat erat pada batangnya, agar tetap hidup. Sebagai murid Kristus, kita harus tetap terhubung erat dengannya, agar tetap produktif secara rohani. Ranting memperoleh kekuatan, makanan, perlindungan, dan energi dari pokok anggur. Jika dipatahkan, ia cepat mati dan tidak berbuah. Ketika kita mengabaikan kehidupan rohani kita, mengabaikan firman Tuhan, jarang berdoa, dan menutup bagian-bagian kehidupan kita dari pimpinan Roh Kudus, kita seperti ranting yang patah dari pokok anggur. Hidup kita menjadi tidak membuahkan hasil. Kita memerlukan penyerahan diri setiap hari, komunikasi setiap hari, dan pertobatan setiap hari, terkadang setiap jam, dan terkoneksi dengan Roh Kudus, agar kita bisa hidup oleh Roh dan tidak menuruti keinginan daging. Tetap terhubung erat dengan pokok anggur yang sejati adalah satu-satunya cara agar sampai masa tua pun mereka masih berbuah, berlari, dan tidak menjadi lelah. Dan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Salah satu kebalikan dari menghasilkan buah yang baik adalah kepura-puraan. Kita bisa menjadi ahli dalam rutinitas, istilah, dan bertindak Kristen,
namun tidak merasakan kekuatan nyata dan tidak menghasilkan buah yang kekal. Hati kita tetap egois, marah, dan tidak bersukacita bahkan saat kita sedang melakukan pelayanan kepada Tuhan. Kita dapat dengan mudah tergelincir ke dalam dosa orang-orang Farisi pada zaman Yesus dengan menilai diri sendiri berdasarkan cara kita memandang diri kita di hadapan orang lain dan mengabaikan tempat tersembunyi di dalam hati yang seharusnya menjadi tempat semua buah yang baik tumbuh. Ketika kita mencintai, menginginkan, mengejar, dan takut akan hal-hal yang sama seperti orang-orang lain di dunia, kita tidak tinggal di dalam Kristus. Meskipun hidup kita mungkin dipenuhi dengan aktivitas yang berhubungan dengan gereja, dan seringkali kita tidak menyadari bahwa kita menjalani kehidupan yang sia-sia. Pekerjaan kita akan diuji dengan api. Dengan menggunakan metafora yang berbeda dengan buah, 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan ayat 15 mengatakan, "Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api." Tuhan adalah hakim bahkan atas pikiran dan motivasi kita. Semuanya akan terungkap ketika kita berdiri di hadapannya. Seorang janda miskin yang tinggal di sebuah gubuk sederhana dapat menghasilkan buah yang sama banyaknya dengan seorang penginjil terkenal yang memimpin KKR besar jika dia berserah diri kepada Tuhan dalam segala hal dan menggunakan semua yang telah Tuhan berikan kepadanya untuk kemuliaan Tuhan. Sama seperti buah unik untuk setiap pohon, maka buah kita pun unik bagi kita. Tuhan mengetahui apa yang telah Dia percayakan kepada kita masing-masing dan apa yang Dia ingin kita lakukan dengannya. Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan adalah setia dalam hal-hal kecil, sehingga Dia dapat mempercayakan kita dalam hal-hal yang lebih besar. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami,
Kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.